Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Pensia Brutu yang bernim 102025 Di sini, video ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan distribusi nilai data. Yang dimana yaitu distribusi normal. Distribusi normal, para peneliti dapat menginterpretasikan hasil analisis statistik dengan lebih akurat. Misalnya, dalam penelitian aktivitas obat, distribusi normal membantu mengevaluasi sejauh mana perbedaan antara kelompok pasien dapat dianggap sebagai hasil yang signifikan secara statistik. Dalam konteks kesehatan masyarakat, distribusi normal membantu menyusun profil populasi dan membuat estimasi parameter statistik. Contohnya, distribusi normal membantu dalam memodelkan distribusi BMI atau Body Mass Index dalam populasi dan memahami tingkat kejadian obesitas. Selanjutnya yaitu ciri-ciri distribusi normal, yang dimana ciri-cirinya yaitu yang pertama, bentuk kurva berupa lonceng simetris atau simetris, terdapat garis tegak di tengah, yang dimana dengan satu puncak dinilai rata-rata. Yang kedua, mean sama dengan median, modus, dan yang ketiganya berimpit di titik tengah kurva. Nah, yang ketiga, kurva asimetris sempurna, luas daerah di kiri mean sama dengan luas di kanan mean. Masing-masing 0,5. Yang keempat, kurva mendekati 0 ketika menjauh dari mean, tetapi tidak pernah benar-benar menyentuh sumbu X. Sehingga teoritis memanjang dari sampainya. Yang kelima, luas total di bawah kurva sama dengan 1. Syarat distribusi probabilitas kontinu yang mengikuti aturan empiris 68 kurang 95 kurang 99,7. Yang pertama yaitu 1. Simpangan baku sekitar 68% data. Yang kedua, simpangan baku sekitar 95% data. Yang ketiga, simpangan baku sekitar 99,7% data. Nah, secara formal, distribusi ini normal bergantung pada dua parameter, mean dan standar deviasi, dan seringnya dinotasikan S, N, Q2, kelemahannya dan kekurangan distribusi normal. Nah, selanjutnya, karakteristik distribusi normal. Suatu distribusi data dikatakan distribusi normal apabila data distribusi simetris, yaitu bila nilai rata-rata, median, dan modus sama karakteristik distribusi normal antara lain. Yang bagian A, grafiknya akan selalu di atas sumbu datar X. Yang bagian B, bentuknya simetris terhadap X sama dengan C sama dengan mempunyai satu modus unimodal. Yang bagian D, grafiknya mendekati Beer-Sempit atau sumbu datar X. Yang bagian E, luas daerah grafik selalu sama dengan satuan-satuan unit persegi. Nah, selanjutnya inilah gambar kurva tersebut. Nah, dari kurva yang di atas yang dapat dilihat yaitu 1. Kurva berbentuk genta MD sama dengan MO. Yang kedua, kurva berbentuk simetris. Yang ketiga, kurva normal berbentuk asimptotis. Yang bagian 4, kurva mencapai puncak pada saat X sama dengan R. 5. Luas daerah di bawah kurva adalah 1/2 di sisi kanan di tengah dan 1/2 di sisi kiri. Nah, selanjutnya sifat-sifat distribusi normal. Yang pertama yaitu kurva berbentuk
lonceng dan simetris terhadap garis tegak. Yang kedua, kurva selalu ada di atas sumbu X atau fx. Nah, yang ketiga, rataan, median, dan modus distribusi berhimpitan. Yang keempat, fungsi kepadatan peluang mencapai nilai maksimum. Yang kelima, luas daerah bawah kurva Fs dan di atas sumbu S adalah 1, yang dimana rumusnya P kurang 8 sama dengan 1. Yang keenam yaitu kurva distribusi normal secara asimtots yang mendekati sumbu X pada ujungnya. Nah, adapun ciri-ciri normal. Yang pertama yaitu bentuk kurva normal menyerupai lonceng atau genta bel yang memiliki satu puncak yang terletak di tengah distribusi. Nah, di mana median, dan modusnya sama. Selanjutnya yang merupakan suatu poligon yang dilicinkan yang mana ordinat atau sumbu tegak yang merupakan frekuensi dan abisnya sumbu alas memuatkan nilai variabel X. Daerah kurva normal merupakan ruangan yang dibatasi daerah kurva dengan absisnya atau sumbu alas. Seluruh luas kurva normal di atas sumbu mendatar dari minus tak hingga positif tak hingga adalah 1 atau 100%. Yang yang terakhir kedua ekor atau ujung kurva semakin mendekati sumbu absisnya atau asimptotisnya, tetapi tidak pernah memotong sumbu abisnya. Selanjutnya luas daerah kurva normal. Yang pertama, probabilitas dihitung berdasarkan luas daerah di bawah kurva. Yang kedua, semakin dekat dengan mean, semakin besar peluang data munculnya. Yang dimana digunakan untuk menentukan probabilitas, menghitung nilai Z-score, analisis statistics. Selanjutnya perhitungan uji normalitas. Pengujian normalitas merupakan sebuah asumsi yang menjadi prasyarat untuk menentukan uji statistik yang akan digunakan dalam penelitian. Uji normalitas sering digunakan untuk mengukur data yang memiliki skala interval, ordinal, maupun rasio. Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau dalam sebaran normal. Distribusi normal adalah distribusi simetris dengan modus. Mean dan median berada di pusat. Selanjutnya, ada pun beberapa yang dapat dilakukan dalam analisis normalitas data yaitu Lilliefors, Kolmogorov, Smirnov, Chi-square, dan sebagainya. Di dalam ini dijelaskan lebih lanjut uji normalitas dengan menggunakan uji Lilliefors sebagai berikut. Yang pertama, uji normalitas menggunakan uji Lilliefors yang menggunakan LOS dilakukan dengan langkah-langkah berikut, yang diawali dengan menentukan taraf signifikansi, yaitu pada taraf signifikasi 5%, 0,05 dengan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikutnya. HO sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1 sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan kriteria pengujian. L hitung tabel terima HO dan L hitung L tabel terima tolak HO. Selanjutnya yang kedua, uji Kolmogorov-Smirnov. Tes 1 sampel Kolmogorov-Smirnov adalah suatu tes goodness of fit. Artinya, yang diperhatikan adalah tingkat kesesuaian antara distribusi teoritis tertentu. Nah, tes ini menetapkan apakah
source score dalam sampel dapat secara masuk akal dianggap berasal dari suatu populasi dengan distributif tertentu itu. Tes Kolmogorov-Smirnov memusatkan perhatian pada penyimpangan atau deviasi terbesar. Harga X kurang XN X terbesar dinamakan deviasi maksimum. Nah, D sama dengan maksimum F X SN XI. Prosedur pengujian Kolmogorov-Smirnov ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan fungsi kumulatif teoritisnya, yakni distribusi kumulatif yang diharapkan di bawah HO. Yang kedua, aturlah skor-skor yang diobservasi dalam suatu distribusi kumulatif dengan memasangkan setiap interval SNX dengan interval FSN yang sebandingnya. Yang ketiga, untuk tiap-tiap jenjang pada distribusi kumulatif, kurangi FO X dengan SNX dengan memakai rumus carilah D. Yang keempat, lihatlah tabel E untuk menemukan kemungkinan dua sisi yang dikaitkan. Yang kelima, dengan munculnya harga D observasi di bawah HO. Jika P sama atau kurang dari A, tolaklah HO. Selanjutnya yang ketiga, uji Anderson-Darling adalah salah satu metode uji normalitas yang lebih sensitif terhadap penyimpangan di ujung distribusi atau tails dibandingkan dengan uji normalitas lainnya, seperti Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Uji Anderson-Darling. Nah, yang keempat, uji Shapiro-Wilk adalah salah satu metode uji normalitas yang paling populer, yang dimana terutama untuk dataset dengan ukuran sampel kecil yang biasanya kurang dari 50. Uji ini mengukur seberapa baiknya data mengikut distribusi normal dengan membandingkan urutan data observasi dengan nilai yang diharapkan dari distribusi normal. Yang selanjutnya, studi kasus. Yang dimana studi kasusnya ini, seorang petugas rekam medis di rumah sakit ingin mengetahui apakah data lama rawat inap pasien demam berdarah atau DPD selama 1 bulan berdistribusi normal. Data tersebut digunakan untuk mengevaluasi pelayanan rumah sakit. Hasil perhitungannya menunjukkan mean sama dengan 5,2, median sama dengan 5, modus sama dengan 5. Nah, kesimpulannya di sini yaitu distribusi normal sangatlah penting dalam analisis data kesehatan karena membantu peneliti mengetahui pola penyebaran data. Data yang distribusi normal dapat digunakan dalam analisis statistik parametrik sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat. Selanjutnya saya akan membacakan soal kasus yang pertama, yaitu di mana kasusnya seorang petugas rekam medis melakukan penelitian terhadap lama rawat inap pasien DBD. Setelah dihitung, diperoleh nilai mean sama dengan 5,2, median sama dengan 5, dan modus sama dengan 5. Berdasarkan hasil tersebut, bagaimanakah distribusi data tersebut? Yang bagian A, data tidak distribusi normal. Yang bagian B, data distribusi normal. Yang bagian C, data memiliki banyak penyicilan. Yang D, data tidak dapat dianalisis. Selanjutnya jawabannya B, data berdistribusi normal. Yang dimana pembahasannya data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai mean, median, dan modus memiliki nilai yang hampir sama, serta penyebaran data simetris. Pada kasus ini, nilai mean sama dengan 5,2, median sama dengan 5, dan modus 5, sehingga data cenderung mengikuti distribusi normal. Soal kasus yang kedua, petugas kesehatan ingin mengetahui penyebaran data kadar kolesterol pasien. Setelah dianalisis, data membentuk kurva lonceng yang
simetris apa ciri distribusi data tersebut. Yang bagian A, distribusi miring, bagian B, acak, C, normal, D, tidak teratur. Jawabannya yaitu yang benar C, distribusi normal, yang dimana pembahasannya distribusi normal memiliki ciri utama berupa kurva, berbentuk lonceng, dan simetris. Data yang menyebar di sekitar rata-rata dengan pola seimbang menunjukkan bahwa data mengikuti distribusi normal. Soal kasus yang ketiga, di sebuah rumah sakit, petugas rekam medis menemukan adanya beberapa nilai pasien yang sangat jauhnya berbeda dari data lainnya. Nilai tersebut dapat memengaruhi hasil distribusi normal. Data yang berbeda jauh tersebut disebut yang bagian A, mean, B, median, C, modus, yang bagian D, outlier. Selanjutnya, jawabannya yang benar yaitu D, outlier, yang dimana pembahasannya outlier adalah data yang nilainya sangat jauh berbeda dibandingkan data lainnya. Dalam distribusi normal, outlier dapat memengaruhi nilai rata-rata dan standar deviasi sehingga hasil analisis statistik menjadi kurang akurat. Sekian dari video saya, terima kasih.